Gawat, konspirasi kemunculan Kim Jong-un dan ancaman perang nuklir global. Terungkap, rahasia pabrik pupuk. Ini reaksi Donald Trump. Hilangnya Kim dari publik terjadi ketika pembicaraan Pyongyang dengan Washington mengenai persenjataan nuklir Korea Utara terhenti. Kendati ada 3 pertemuan antara Kim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jika Kim tidak mampu melanjutkan atau bahkan meninggal dunia terlebih dahulu, maka akan meningkatkan ketidakpastian dalam proses negosiasi nuklir. Hampir dalam 3 pekan terakhir, dunia disuguhkan dan dikejutkan dengan misteri dan teka-teki keberadaan pimpinan tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un. Diperkirakan, Kim Jong-un sudah tak tampak lagi batang hidungnya sejak 11 April lalu, saat negara komunis tersebut membahas penanganan virus corona. Sejak itu, kabar miring dan spekulasi bermunculan. Bahkan santer terdengar bahwa Kim Jong-un telah meninggal dunia akibat operasi bedah kardiovaskularnya yang gagal. Setelah menghilang seperti ditelan bumi selama 3 minggu, media pemerintah Korea Utara akhirnya memberitakan kemunculan Kim Jong-un Sabtu lalu menghadiri seremoni selesainya pembangunan pabrik pupuk fosfat Suncheon yang terletak di utara ibu kota negara Pyongyang. Meski terkesan seperti rutinitas biasa, namun tak urung menyedot perhatian publik internasional mengingat potensi penggunaan ganda fasilitas tersebut. Margaret Choi mengungkapkan, dia adalah rekanan peneliti di Middlebury Institute of International Study di Monterey. Dia menuliskan dalam makalah penelitian yang terbit bulan lalu bahwa pabrik pupuk menawarkan Kim Jong-un kesempatan untuk meningkatkan ekonomi negara yang lesu dengan membantu produksi pertanian, sekaligus menjadi tempat untuk mengekstraksi uranium dari asam fosfat untuk membangun persenjataan nuklirnya tanpa terendus dunia luar. Implikasi dari pembangunan pabrik pupuk yang dilakukan di DPRK atau Democratic People Republic of Korea itu sudah jelas, yaitu mengubah perkiraan terbuka tentang seberapa banyak uranium atau yellow cake yang dapat diproduksi oleh DPRK setiap tahun yang nantinya akan berpengaruh pada estimasi berapa banyak hulu ledak nuklir yang dapat dibuat negara itu, tulis Choi sebagaimana dirilis dalam Bloomberg. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, Korea telah meraih kemajuan pesat internal dalam mengembangkan program nuklir dan peluru kendali dengan mengandalkan mayoritas teknologi dan bahan dalam negeri. Hal itu dilakukan untuk memajukan industri persenjataannya di bawah sanksi global ketat yang memang dirancang untuk mencegah negara itu memperoleh komponen-komponen utama produksi senjata dari luar negeri. Sayangnya Choi tidak memberikan bukti bahwa pabrik pupuk tersebut adalah bagian dari program nuklir Korut. Sementara para analis lainnya bersikap skeptis tentang hal itu. Secara teoritis, pabrik pupuk memang dapat digunakan untuk menghasilkan yellow cake. Tetapi, mengapa Korut melakukan itu? Padahal, mereka sudah melangkah lebih jauh dari itu, ujar Chohan Bum, seorang peneliti senior di Korea Institute for National Unification. Korut diketahui memiliki banyak deposit uranium dan melaporkan pada International Atomic Energy Agency atau IAEA pada tahun 1992 kalau negeri itu memiliki 2 tambang dan 2 pabrik pengolahan yang telah diawasi ketat sejak saat itu. Selanjutnya, otorita Korut memberitahu IAEA bahwa ada 1 pabrik penganyaan uranium yang akan digunakan untuk produksi senjata. Tetapi, para ahli luar percaya yang memiliki beberapa pabrik lagi. Selama beberapa dekade, dinasti Kim yang memimpin mengandalkan dunia luar untuk mengawali industri persenjataan nuklir dan rudal Korut. Sponsor terbesar mereka di masa lalu adalah Uni Soviet, yang saat ini perannya digantikan oleh Cina.
Mereka biasanya mengimpor senjata dari luar negeri, lalu mengembangkannya secara mandiri dalam sistem persenjataan Korut. Ketatnya pengawasan global belakangan ini telah menyulitkan Korut untuk mendapat bantuan sektor persenjataan dari luar negeri, hingga swasembada dalam sebagian besar program nuklir mereka pun menjadi pilihan. Saat ini, produksi nuklir Korut terutama bergantung pada pengayaan uranium. Para ahli berpendapat bahwa Korut dengan bahan fisil saat ini mampu memproduksi sekitar 6 bom nuklir setahun, dilansir dari Bloomberg 2 Mei 2020. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, menurut para ahli senjata, Korut berhasil mengembangkan bom hidrogen dan rudal balistik antar benua yang mampu mengirim hulu ledak ke semua wilayah Amerika Serikat yang merupakan musuh utamanya. Dia telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada para ilmuwan nuklir roketnya dan menghadiahkan banyak dari mereka dengan apartemen mewah di Pyongyang. Selama kunjungannya ke pabrik pupuk, lalu Kim mengatakan proyek itu menunjukkan komitmen negaranya untuk mandiri, dan menurut Korean Central News Agency, dia menambahkan bahwa ayah dan kakeknya akan sangat senang. Bagaimana reaksi Donald Trump? Mengetahui hal tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia senang bahwa Kim Jong-un telah muncul kembali dan tampak sehat. Aku untuk satu, senang melihat dia kembali dan baik-baik saja, tweet Trump. Setelah Kim dilaporkan menghadiri pembukaan pabrik pupuk, sebagaimana dikutip dari BCC International. Ibarat dalam sebuah permainan game prank, Kim Jong-un telah sukses mengelabui, menjahili, serta mengecoh masyarakat dunia sehingga percaya dengan kematiannya. Namun, di saat masyarakat sudah masuk dalam jebakan pranknya, tiba-tiba Kim Jong-un kembali menampakkan dirinya bahwa yang terjadi selama ini hanyalah permainan semata. Ya, bukti kemunculan Kim Jong-un tersebut didokumentasikan lewat surat kabar Korea Utara, Rodong Sinmun. Dalam terbitan tersebut, tampak sejumlah foto Kim Jong-un mengenakan jaket terusan hitam, tengah mengelilingi pabrik yang baru diresmikannya. Seperti dilansir dari Associated Press, Sabtu, kantor berita Korea Utara KCNA menuliskan para buruh di pabrik tersebut sangat gembira dengan kehadiran Kim. Mereka menyatakan peresmian pabrik tersebut adalah upaya untuk membentuk kemandirian ekonomi Korut di tengah tekanan beragam sanksi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan kembali munculnya Kim Jong-un di hadapan publiknya, secara otomatis juga mematahkan spekulasi dan misteri yang terus menyelimuti masyarakat dunia, yaitu terkait kondisi dan keberadaan pemimpin Korea Utara yang mewarisi tahta dari ayahnya, Kim Jong-un II tersebut. Publik dunia kini bisa memastikan bahwa berita kematian Kim Jong-un adalah bohong belaka alias hoax. Meski sejujurnya, penulis pun tidak habis pikir tentang yang mendasari munculnya berita bohong tersebut. Apakah berita kematian Kim Jong-un tersebut adalah bentuk kesengajaan sebagai bentuk propaganda negara Korea Utara terhadap negara lain? Atau memang murni spekulasi dari para pengamat semata? Berbagai kemungkinan itu bisa terjadi. Lantaran yang bisa memastikan jawabannya hanya Kim Jong-un dan orang-orang di sekelilingnya. Sementara yang berada di luar ring tentu saja hanya bisa berspekulasi, karena memang negara Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup. Kemudian dengan kembali munculnya Kim Jong-un di depan masyarakat negaranya juga lagi-lagi mematahkan spekulasi dan prediksi banyak pihak. Seperti telah disinggung di atas, kabar kematian Kim Jong-un telah memunculkan nama Kim Yo-jong sebagai calon paling kuat sebagai pemimpin Korea Utara berikutnya. Namun, lagi publik harus kecewa. Sementara ini Kim Yo-jong harus tetap puas sebagai seorang kepercayaan Kim Jong-un saja. Dan Korea Utara masih dikendalikan pemimpin yang sudah terkenal tidak ada ampun bagi kaum pembangkang di pemerintahannya. Dunia kaget, dunia terkecoh, serta dunia terpaksa harus berspekulasi
dan hanya Kim Jong-un yang bisa membuat itu terjadi. Bagaimana menurut pendapat Anda?